Kita masih membahas mengenai perfeksionisme, suatu atribut yang seringkali dianggap positif dan dipercaya dapat meningkatkan peluang seseorang untuk sukses, tetapi sebenarnya dapat berdampak pada pikiran dan perilaku yang merugikan diri sendiri, sehingga dia lebih sulit untuk mencapai tujuannya. Saya membagi penjelasan tentang topik ini ke dalam 3 video. Di video pertama 2 minggu lalu, saya sudah membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis perfeksionisme. Sedangkan di video kedua minggu lalu, saya sudah membahas mengenai penyebab dan dampak perfeksionisme. Dan di video ketiga minggu ini, saya akan membahas mengenai apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah perfeksionisme. Pertama, kenali apa dan bagaimana perfeksionisme. Tidak ada yang salah dengan memiliki standar tinggi, tetapi ketika standar itu terlalu tinggi, Anda akan mengalami hambatan di dalam kegiatan kerja, hubungan, dan kenikmatan hidup Anda. Untuk mengenali apakah Anda memiliki masalah dengan perfeksionisme, Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk memenuhi standar Anda sendiri? Apakah Anda sering merasa frustrasi, tertekan, cemas, atau marah ketika mencoba memenuhi standar Anda? Apakah Anda pernah diberitahu bahwa standar Anda terlalu tinggi, bahkan oleh orang-orang yang high achievers? Apakah standar Anda menghalangi Anda? Misalnya, apakah standar tersebut menyulitkan Anda untuk memenuhi tenggat waktu, menyelesaikan tugas, mempercayai orang lain, atau melakukan sesuatu secara spontan? Jika Anda menjawab iya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, Anda mungkin memiliki masalah dengan perfeksionisme. Mulai belajar berpikir lebih realistis. Sebagai orang perfeksionis yang sangat kritis terhadap diri sendiri, salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi perfeksionisme adalah dengan mengganti pemikiran kritis atau perfeksionis dengan pernyataan yang lebih realistis dan bermanfaat. Bahkan jika Anda tidak langsung mempercayainya, pengulangan yang cukup sering akan menolong Anda terbiasa untuk berpikiran lebih realistis dan positif, serta membantu menyingkirkan pembicaraan yang negatif. Beberapa contoh pernyataan realistis yang dapat menolong Anda. Tidak ada yang sempurna, yang bisa saya lakukan adalah yang terbaik. Melakukan kesalahan bukan berarti saya bodoh atau gagal, itu hanya berarti bahwa saya sama seperti orang lain. Manusia, semua orang bisa melakukan kesalahan. Tidak apa-apa untuk tidak selalu menyenangkan. Setiap orang pasti pernah mengalami hari yang buruk. Tidak apa-apa jika ada orang yang tidak menyukai saya. Tidak ada orang yang disukai oleh semua orang. Berikutnya, tetapkan tujuan yang realistis. Orang yang perfeksionis seringkali menetapkan tujuan yang terlalu tinggi, sehingga tidak ada harapan untuk mencapainya. Karena itu, pelajari cara untuk menetapkan tujuan yang realistis. Pikirkan tentang tujuan hidup dan karir Anda yang paling penting. Kemudian jabarkan menjadi langkah-langkah bulanan atau tahunan yang lebih kecil. Hal ini tidak hanya akan memudahkan Anda untuk mencapai tujuan Anda, tetapi Anda juga akan merasakan sensasi mencapai tujuan yang lebih kecil ini. Selanjutnya, dengarkan emosi Anda. Jika Anda merasa cemas atau tidak senang dengan suatu tugas, naluri Anda mungkin mengatakan bahwa Anda sedang berusaha mencapai hal yang mustahil. Dengarkan suara hati Anda dan sesuaikan target Anda. Berbaik hatilah kepada diri Anda sendiri. Berikutnya, berkompromi. Untuk berbagai hal di dalam kehidupan, berkompromi adalah alat yang sangat membantu untuk menghadapi pemikiran hitam putih. Berkompromi melibatkan penetapan standar yang lebih realistis atau menjadi lebih fleksibel dengan standar yang sangat tinggi. Sebagai contoh, jika Anda percaya bahwa melakukan kesalahan saat presentasi berarti Anda bodoh, coba tanyakan pada diri sendiri, tingkat ketidaksempurnaan apa yang bisa saya toleransi? Dari situ, Anda bisa mencoba membuat standar yang lebih masuk akal yang bisa Anda terima. Ingat, menurunkan standar bukan berarti tidak memiliki standar. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar yang realistis, bukan untuk membuat Anda menjadi ceroboh dalam hidup dan berkinerja buruk sepanjang waktu.
Standar yang realistis sebenarnya dapat membantu Anda melakukan yang terbaik tanpa mengorbankan hal-hal yang mungkin penting bagi hidup Anda, seperti kehidupan keluarga, kesehatan fisik dan mental, serta waktu luang. Jika Anda tidak yakin apakah Anda harus menurunkan standar tertentu, ada baiknya Anda membuat daftar pro dan kontra untuk menurunkan standar tersebut. Apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan standar Anda? Dengan mengingat biaya-biaya tersebut, dapat membantu Anda mengambil langkah berani untuk melakukan perubahan. Berikutnya, melihat gambaran besar. Perfeksionisme dapat menyebabkan tunnel vision. Ketika Anda terfokus pada satu bagian kecil dari sesuatu, terjebak dalam detail dan mengabaikan bagian lainnya. Misalnya, Anda mungkin terobsesi untuk mendapatkan bagian kecil dari sebuah presentasi dengan benar, seperti jenis huruf atau efek khusus, alih-alih berkonsentrasi pada substansi dan makna yang ingin Anda sampaikan. Salah satu strategi yang berguna untuk mengurangi kekhawatiran akan hal-hal detail adalah menantang pemikiran Anda dan bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah ini benar-benar penting? Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Jika hal buruk terjadi, dapatkah saya bertahan? Apakah hal ini akan tetap penting besok? Bagaimana dengan minggu depan? Tahun depan? Jika konsekuensi dari ketidaksempurnaan itu terlalu kecil, maka akan sia-sia dan kontraproduktif jika kita mencari atau mengharapkan kesempurnaan. Belajar mengenali kapan cukup baik, benar-benar cukup baik untuk dapat menghemat waktu dan energi saat benar-benar dibutuhkan. Berikutnya, mengatasi penundaan. Individu perfeksionis seringkali mengatasi rasa takut membuat kesalahan dengan menunda-nunda. Ketika Anda menetapkan standar sempurna untuk diri Anda sendiri, terkadang akan terasa lebih mudah untuk menunda-nunda melakukan suatu tugas daripada menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengerjakannya. Namun menunda-nunda hanyalah solusi sementara dan cenderung membuat kecemasan Anda semakin parah dari waktu ke waktu. Untuk membantu Anda mengatasi penundaan, Anda bisa membuat jadwal yang lebih realistis. Pisahkan tugas-tugas yang lebih besar menjadi beberapa langkah yang dapat dikelola. Pada bagian kalender, tuliskan tujuan atau tenggat waktu dan kerjakanlah dengan menetapkan tujuan-tujuan kecil untuk diri Anda sendiri di sepanjang jalan. Akan sangat membantu jika Anda memutuskan terlebih dahulu berapa banyak waktu yang akan Anda alokasikan untuk suatu tugas. Ingat, tujuannya adalah untuk menyelesaikan tugas, bukan untuk membuatnya sempurna. Selanjutnya, beri penghargaan pada diri sendiri. Karena menghadapi ketakutan Anda dan mengubah cara-cara lama dalam melakukan sesuatu adalah suatu kerja keras, pastikan untuk selalu meluangkan waktu memberi penghargaan pada diri sendiri atas semua pekerjaan yang Anda lakukan. Sangatlah penting untuk memotivasi dengan memberikan hadiah kepada diri sendiri. Akui pencapaian, sekecil apapun itu. Ketahuilah bahwa kemajuan datang dari usaha yang konsisten, bukan dari berjuang untuk sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Selesai lebih baik daripada sempurna. Anda dapat menghadiahi diri dengan pergi keluar makan enak, berjalan-jalan, pergi bersama teman, atau hanya meluangkan waktu untuk bersantai dan memanjakan diri. Belajar untuk lebih spontan dan rileks. Ini adalah langkah berikutnya. Berusaha untuk berfokus pada rencana adalah suatu hal yang baik. Namun sikap rileks dan spontan juga perlu dilatih untuk mencapai kehidupan yang lebih sehat, sejahtera, dan produktif. Anda pun akan lebih baik dalam mengendalikan perfeksionisme jika Anda sudah beristirahat, berpikiran jernih, dan merasa bahagia. Jadi, beristirahatlah secara teratur, bahkan mungkin di tempat kerja Anda. Pergilah keluar, terbukalah dengan pengalaman baru dan orang-orang baru, manfaatkan teknik relaksasi dan kenali kapan Anda harus beristirahat. Jangan biarkan perfeksionisme atau rasa takut gagal menghentikan Anda untuk mencoba hal-hal baru. Terbukalah pada cara berpikir baru, orang baru, dan pengalaman baru. Anda mungkin akan menemukan bahwa melepaskan diri justru meningkatkan kesejahteraan, hubungan, dan kinerja Anda. Terakhir, meminta bantuan. Terkadang sulit untuk mengetahui cara menurunkan standar yang tidak realistis ke tingkat yang lebih masuk akal. Sebaiknya Anda meminta bantuan orang yang suportif
dan tidak memiliki masalah dengan perfeksionisme untuk membantu Anda dalam menetapkan standar baru yang realistis. Dan jika Anda merasa bahwa perfeksionisme sudah mengganggu kesehatan Anda, bicarakan dengan dokter Anda. Mereka dapat merekomendasikan terapi atau strategi lain untuk membantu mengatasi gejala-gejala Anda. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.